mau dijawab ya. Saya ulangi ya. Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Sebenarnya kalau orang bilang Shalom itu kalimatnya terpotong. Karena Shalom itu artinya hanya damai. Shalom damai itu potong. Shalom Alaikum damai besertamu. Kalau jawabannya Alaikum Shalom itu dan besertamu juga damai sejahtera. Kira-kira begitu. Kita sudah mulai dengan doa, tetapi karena pembicaraan kita itu pembicaraan yang seperti ini, dan saya tidak tenang kalau bicara begini tidak mohon bantuan Santo Mikael. Jadi kita doa sekali lagi itu mohon bantuan Santo Mikael. Karena biasanya gak senang kalau kita bahas begini ya. Kelihatan ya, semoga kelihatan ya. Mari kita berdoa mohon bantuan Santo Mikael. Kita mengucapkan itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau panglima pasukan surgawi dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka iblis dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah mengutus barisan para malaikat melindungi kita jasmani dan rohani dan menyempurnakan dengan daya kuasa berkat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi Shalom Alaikum. Kita bicara mengenai okultisme. Kata dasarnya dari kata okultus bahasa Latin. Jadi okultisme ini mungkin nggak perlu dikenal kata ini. Ini akarnya dari bahasa Latin okultus, artinya yang tersembunyi. Kalau harafiah arti harafiah yang tersembunyi atau hal-hal gaib. Maka okultisme itu paham mengenai hal-hal yang gaib. Maksudnya adalah orang meminta bantuan daya kuasa gaib yang selain Allah untuk membantu kehidupannya. Maka okultisme sebenarnya adalah penyembahan kepada iblis. Karena kalau kita bicara mengenai hal yang gaib, hanya ada dua jenis. Yang gaib itu roh baik dan yang gaib itu roh jahat. Kalau roh baik itu Allah dan para malaikat. Kalau roh jahat, malaikat yang jatuh, fallen angels. Nah, ini pemahaman dasarnya nggak saya ulang. Kalau pengen tahu pemahaman dasar apa itu setan, malaikat dan sebagainya, saya juga banyak membuat ulasan di channel YouTube Kapkip Katekese sedikit. Nanti silakan langsung masuk YouTube, ketik Kapkip setan muncul, ketik Kapkip malaikat muncul, ketik Kapkip Romo Bayu setan muncul. Nah, ada sudah semua ya. Saya mengandaikan pengetahuan tentang setan ada. Gak usah subscribe, tenang aja, sudah kebanyakan. Yang penting nonton dan share. Gak usah subscribe, yang penting nonton dan share itu paling penting. Nah, kalau kita memperhatikan Alkitab, larangan kuat sekali bahwa kita jangan sampai berhubungan dengan kuasa iblis. Bahkan kalaupun kita tidak berhubungan, kuasa iblis tetap akan menyerang kita karena kita adalah pengikut Kristus. Itulah kenapa gereja yang paling banyak diserang oleh daya kuasa iblis adalah gereja Katolik, karena gereja Katoliklah satu-satunya di dunia ini yang didirikan langsung oleh Sang Kristus Tuhan. Kita sebagai gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, yang ayatnya ada di Matius 16 ayat 18-19. Tu es Petrus et superam Petram edificatur ecclesia mea. Yang artinya, saudara tetangga sebelah kan? Kalau tetangga sebelah mengutip ayat dulu, bahasa aslinya baru yang artinya. Yang lainnya nggak bisa ya. Tu es Petrus kan gitu ya. Tu es Petrus et superam Petram edificatur ecclesia mea. Yang artinya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Itulah kenapa serangan setan paling kuat ya gereja Katolik ya, karena justru inilah gereja yang satu-satunya didirikan Sang Kristus. Maka peringatan mengenai serangan-serangan kuasa iblis itu banyak sekali. Yuk kita baca 1 Petrus 5. Yuk kita baca bersama-sama.
setan itu. Yang nomor 2 terbanyak itu penipuan, termasuk penipuan yang mengaku sebagai orang yang mati itu banyak sekali. Penipuan, dan sayangnya pengikut-pengikut Kristus seperti Krepodi Cacok Hidung banyak tertipu, yang menganggap orang mati kembali lagi, engkau yang mati kembali lagi, padahal setan yang menyamar sebagai engkau, menyamar sebagai opung, menyamar sebagai kakek yang telah meninggal dan lain sebagainya. Aku sebut berbagai engkau yang jadi opung, yang Batak gitu ya, ada yang Jawa ya Simbah atau kakek gitu. Tapi artinya menyerang semua orang, dan sayangnya orang Katolik tidak bisa membedakan ini roh apa yang ada di balik itu. Karena apa? Kita hidup di Indonesia itu macam-macam ya kepercayaannya, dan sayangnya orang Katolik tidak mendengarkan official teaching gereja Katolik, ajaran resmi gereja Katolik. Dengarnya dari masyarakat, dengarnya dari orang lain, dengarnya dari katanya atau ilmu dalam bahasa Jerman yang disebut cenahologi. Cenahologi itu cenah ini, cenah itu ya. Atau kalau dalam bahasa Polandia itu jarinologi ya. Jarine gini, jarine gitu, bahasa Jawa itu jadi katanya, cenah itu katanya gitu ya. Nah, penegasannya ada di dalam Yakobus 4 ayat 7. Ini ilmunya di sini sebenarnya. Kita nggak mungkin tertipu atau nggak mungkin dikalahkan, nggak mungkin digoda bahkan atau kalah dengan godaan kalau di sini. Yakobus 4, yuk sama-sama kita baca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan kalah. Jadi iblis kalah melawan orang yang tunduk kepada Allah. Nah, kalau ada manifestasi macam-macam, kalau kamu beriman kepada Allah, beres kok. Karena semua orang Katolik yang dibaptis punya kuasa Yesus, dan kuasa Yesus mengalahkan kuasa jahat. Dan tidak ada dalam Injil yang menceritakan bahwa suatu hari Yesus menghadapi orang kerasukan setan, Yesus kalah dan terkencing-kencing. Tidak ada. Yang pergi selalu setannya. Dia keluar, cincin gitu kan? Ya cincin gitu. Cincin dia. Ini pergi. Nggak ada ceritanya kok Yesus kalah, itu tidak ada. Masalahnya orang Katolik nggak percaya kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa Iblis. Iya apa benar? Iya apa benar? Pertanyaan saya iya apa benar? Ya jawab benar ya oke, jawab iya ya sama gitu ya. Siapa yang tak percaya? Ya lu, kalau gua sih percaya gitu ya. Ya lu, maka sebenarnya orang Katolik ingat baik-baik, orang Katolik semua bisa. Kadang-kadang saya merasa gemes, Romo ini bisa. Memangnya lu nggak bisa? Semua orang Katolik bisa. Karena siapa tunduk kepada Allah, dia mengalahkan kuasa itu. Tapi saya memang tahu bahwa dalam hal beginian, akhir-akhir ini atau berpuluh-puluh tahun gereja Katolik hampir nggak pernah membicarakan urusan begini. Hampir nggak pernah membicarakan. Atau bahkan banyak pastor juga nggak membicarakan. Aku mulai membicarakan, maka karena di mana-mana saya bicarakan dan diminta bicara ini, lama-lama orang mengidentikan muka saya dengan setan. Romo setan katanya. Bukan Romo setan, bukan saya ngomong tentang setan, karena Kristus sudah bicara itu. Nanti yang saya sampaikan bukan opini saya. Artinya apa? Apa yang saya omongkan di sini itu ada semua dalam gereja Katolik ajarkan, yaitu KGK, Katekismus Gereja Katolik Official Teaching, ajaran resmi gereja. Jadi bahkan bisa dicek sendiri mengenai itu. Jadi saudara-saudari, mengenai setan dan Allah pilihannya hitam putih. Pilihannya dari komputer maksud saya. Acaranya dulu kan hitam putih. Hitam putih itu maksudnya kalau kamu pilih A bukan B, kalau kamu pilih B bukan A. Tidak ada abu-abu kalau tentang pilihan Allah dan setan. Ayatnya ada dalam Matius 6. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. Sama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Dan ini ditegaskan juga dalam Matius 12. Sudah muncul, yuk kita baca sama-sama. Siapa yang tidak bersama aku, ia. Nah ini, akunya Tuhan Yesus bagi junjungan kita. Jadi konteks ayat ini bukan dengan manusia loh ya, bukan dengan manusia. Konteks ayat Matius 12, konteksnya Yesus versus setan. Jadi kalau Yesus versus setan konteksnya adalah kalau nggak bersama Yesus, kamu berarti melawan, karena kamu berarti bersekutu dengan kuasa. Jadi tentang hubungan kita dengan Yesus dan setan hitam putih, karena tidak mungkin memilih atau mengabdi kepada dua Tuhan. Nah ayat yang mengenai dua Tuhan tadi, Matius 6 itu juga konteksnya adalah Yesus versus setan. Itu maksudnya ya. Mammon memang konteksnya mammon, tapi dalam hal ini kita bisa simpulkan atau tafsirkan ini adalah setan. Nah terkait dengan penyembahan setan ada
seperti pohon. Ini analogi ya. Perintah nomor 1 itu bagikan akar bagi yang lain. Kalau kamu melanggar perintah pertama, kamu seperti menebang pohon sampai akarnya. Jadi batangnya akan tumbuh, yang lain akan tumbuh. Karena perintah pertama ini bagikan akar bagi perintah yang lain. Karena ini berkaitan dengan penyembahan kepada Allah. Kalau melanggar firman ini berarti menyembah iblis, itu sama dengan menebang pohon pada akarnya. Kalau perintah lain itu bukan akarnya, bisa batangnya, bisa rantingnya. Jadi tingkatnya lebih sedikit lebih ringan. Meskipun semuanya berat kalau dilanggar, tetapi selalu ada bobot-bobot dosa. Nah, kalau mau tahu tentang bobot dosa, saya nggak bisa jelaskan di sini. Sebenarnya kalau ajaran Katolik itu semua kaitannya ada gitu. Kalau mau tahu tentang bobot dosa, ada dosa mortal, dosa venial. Orang Katolik harus tahu dosa mortal apa, dosa venial apa. Nanti kembali meluncur dalam kakit dosa mortal. Kakit Romo Baru berdosa ada, semua sudah ya, ada di situ ya. Klik aja. Jadi kalau kamu belum bisa membedakan dosa mortal dan dosa venial, kamu ada dalam bahaya dalam beriman. Bukan menakut-nakuti, tapi maksudnya adalah tahu tentang dosa mortal dan dosa venial, bagikan kita mengetahui rute perjalanan dengan rambu-rambunya, kira-kira gitu. Kalau kamu nggak tahu rute perjalanan dan rambu-rambunya, kamu kesulitan menjalani kehidupan. Jadi tahu tentang dosa mortal dan venial yang punya ke sini. Nah, sekarang kita pertama bahas mengenai menyembah Allah. Ini perintah pertama, yaitu sembahlah Tuhan. Mengenai penyembahan Allah, karena Allah itu kan Allah tidak ingin disembah sebenarnya. Tapi konsepnya apa sih? Begini konsepnya. Penyembahan kepada Allah itu keselamatan kepada manusia. Nah, itu konsepnya. Kalau ditanya Allah itu ingin disembah apa enggak? Kalau kamu pernah mendengar privasi dalam doa syukur aku, itu ada kalimat sesekali dengarlah privasi, jangan aku terus ya. Sekali dengarlah privasi imam nyanyi gitu loh. Meskipun kadang-kadang imamnya nyanyinya itu tidak terlalu bagus ya, mereka kesana kesini ya. Tapi dengarlah sekali. Ada yang berbunyi, pujian kami tidak menambah kemuliaan. Ada. Satu kali nanti dengar, pujian kami penyembahan manusia tidak menambah kemuliaan. Maksudnya apa? Kita sembah Tuhan tetap Tuhan, kita sembah Tuhan tetap mulia, kita tidak sembah Tuhan tetap mulia. Karena kalau lu pikir lu menyembah Tuhan itu terus menambah kemuliaan Tuhan, ya enggak. Kalau kamu memuja Tuhan mengurangi kemuliaan Tuhan, enggak. Tapi sebenarnya apa? Kalimat kedua ada. Pujian kami tidak menambah kemuliaan, tapi berguna untuk keselamatan kami. Nah, itu bagian ini. Jadi penyembahan Allah itu gunanya bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. Tapi penyembahan kepada Allah sama dengan keselamatan manusia. Jadi kalau kita beribadah, itu bukan menyenangkan hati Tuhan secara harafiah. Itu bahasa biasa, menyenangkan hati Tuhan. Terus kalau, wah yang gabung di dalam Yesus banyak banget yang bisa, Tuhan senang gitu. Yang bisa cuma 20 orang, terus Tuhan sedih, susah move on. Ya tak gitu kan. Gak gitu. Gak seperti itu ceritanya gitu ya. Jadi kamu yang datang 1000 orang, mau 20 orang, gak nambah. Tapi berguna untuk keselamatan kami. Jadi penyembahan kepada Tuhan konsepnya adalah keselamatan bagi manusia. Tapi berbeda dengan kepada setan. Setan sangat ingin disembah. Karena setan memang dosa pertamanya adalah kesombongan yang ingin menyaingi. Ini bahasa gampang. Kalau dijelaskan pakai bahasa teologi rumit. Hasilnya pelajaran teologi itu apa? Ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya dari kulit hitam itu teologi ya. Jadi hati-hati belajar dulu tak mau botak tuh ya. Dengan botak pengen hitam belajar teologi ya. Tapi kok bahasakan gampang? Enggak gitu, tapi ini bahasa Jepang. Jelas yang gampang. Maksudnya adalah setan itu ingin nyanyi Tuhan lah gampang gitu. Ingin jadi Tuhan yang disebut. Lo Tuhan kok disuka kok saya enggak, kira-kira gampang gitu. Simpel ya. Tentu ini bukan bahasa yang eksak, tapi itu gambaran gampang saja ya. Maka setan sangat ingin disembah. Maka godaan yang nomor 3 atau nomor 2 dalam versi lain, ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis itu, godaan salah satu dari 3 godaan itu bunyinya apa? Sembahlah saya, maka aku berikan di seluruh dunia. Dan ini terus berlaku sampai hari ini, yaitu ketika murid-murid Tuhan yang gampang dibully itu menyembah setan. Jadi godaan yang ini terus diberikan kepada pengikut-pengikut Yesus. Kalau kepada bos yang tidak berhasil, kepada anak buahnya kacung kami pasti nanti ada yang berhasil. Godaannya apa ini? Lukas 4. Itu kita baca sama-sama. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu
ayatnya yang ke-8. Yuk baca sama-sama ayatnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, agar tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah. Ini juga muncul di dalam Matius 22. Ini paralel-paralelnya. Oke, sudah kelihatan ya. Ini nggak perlu kita baca, tapi ini adalah satu paralel dari situ yang juga nanti muncul di Perjanjian Lama. Artinya sudah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Baru menegaskan Perjanjian Lama, memperjelas lagi dalam kitab Ulangan itu sudah muncul dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini syahadatnya orang Israel, Shema ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kalau dinyanyikan kira-kira begitu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yang artinya apa? Yaitu dengarlah orang Israel itu artinya. Shema dengarlah dan seterusnya. Tuhan hanya Esa, hanya satu. Maka jangan menyembah sesembahan yang lain. Artinya jangan ada Allah lain. Allah lain maksudnya sembahan yang lain. Yang kamu puja, yang kamu minta pertolongan, yang kamu membaktikan hidupmu atau meminta pertolongan atas hidupmu. Ini dalam kitab Keluaran jelas sekali dalam Dekalog atau 10 perintah. Jadi kita baca sama-sama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain. Jadi itu jelas sekali. Jangan ada ilah lain. Ilah maksudnya sembahan. Jangan ada sembahan lain dan jangan menyembah iblis sebab hanya satu-satunya Allah. Mungkin saudara-saudari berkata dengan enggak, kalau saya nyembah Tuhan, setiap minggu saya ke gereja. Tapi apakah benar begitu? Orang yang setiap minggu ke gereja selalu menyembah Tuhan? Belum tentu. Karena KGK nanti memberikan beberapa poin-poin penting. Kalau kamu melakukan ini, berarti kamu jatuh dalam dosa okultisme. Dan logikanya gampang. Kalau kamu jatuh dalam dosa okultisme sama dengan kamu jatuh dalam dosa penyembahan pada iblis. Nah, gitu kira-kira begitu. Karena orang yang ke gereja setiap minggu bisa saja mengabdi pada dua Tuhan. Betul apa ya? Ya. Saya tidak menuduh. Kalau yang di sini, kalau di sini enggak. Saya membicarakan umat paroki lain. Ya. Kalau Laurentius, kalau itu dua bimbingan pastor senior gitu kan, ada yang dari Sunda, ada dari wilayah Indonesia Timur, ada yang ya maksudnya kan di sini itu pastor berbeda. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau orang mengabdi pada dua Tuhan itu orang kira-kira begini gampangnya, orang ke gereja ya, rajin ya, merasa menyembah Tuhan ya, tapi dalam banyak hal dia melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar perintah pertama. Bisa ketidaktahuan. Kalau ketidaktahuan setelah mendekati semoga menjadi tahu. Lalu yang nomor 2 bisa karena keras kepala. Kalau keras kepala ini dalam bahasa Swedia disebut bedego. Ya. Ya, kalau keras kepala itu udah tahu tapi dilakukan. Ini bahasa Swedia bedego kalau kayak gitu ya. Ada orang yang kurang tahu. Kalau kurang tahu semoga kata Yesus membantu sehingga orang tahu maka menghindar. Nah di sini di KGK di sini kita diarahkan untuk penyembahan hanya kepada Tuhan, tapi artinya apa sih menyembah kepada Tuhan? Yuk kita jawab pertanyaan ini. Bukan kata Pastor Bayu, tetapi kata gereja Katolik melalui official teaching-nya apa? Ajaran resmi gereja. Kalau saya memberikan ajaran itu ajaran Pastor Bayu, sama dengan renungan. Enggak, saya nggak pernah memberikan renungan. Kalau renungan itu sukanya ngarang-ngarang biasanya. Kalau renungan itu biasanya ngarang-ngarang. Tapi kalau saya nggak pernah ngarang, saya hampir selalu memberikan poin ini ajaran gereja, ini KGK. Kalau renungan itu nggak usah dengerin langsung ya. Karena renungan itu apa? Kamu bisa membuat renungan sendiri kalau kamu terkatekese dengan baik. Saya jamin. Kalau kamu terkatekese dengan baik, tahu official teaching gereja, mau baca sesuatu, renungan muncul sendiri, auto renungan. Kalau saya baca sesuatu di travel gitu, auto renungan pasti karena apa? Saya terkatekese dengan baik dibandingkan kamu semua sombong amat gitu ya. Bukan sombong amat, hanya saya lebih dulu saja. Ya kalau kamu nanti tekun, ada waktu, tapi saya ini kalau umat kebanyakan kan nggak punya banyak waktu lah. Itulah gunanya pastor nggak usah menikah, pastor nggak usah cari nafkah, karena biar membaca official teaching-nya lebih banyak gitu. Memang seperti itulah tugasnya. Kalau kamu ya nggak apa-apa dengar-dengar gini aja. Tapi kalau renungan
mengaku biasanya valid karena ada landasan KTK di bawah itu. Landasan KTK itu aman untuk dua hal. Satu, aman untuk umat yang mendengar karena pasti begitulah gereja ajarkan. Dua, aman untuk kalau ada orang yang enggak begitu pastor. Oke, proteslah ke Vatikan karena ada di KTK nomor sekian. Selesai. Ya, nah itu aman. Jadi kalau aku ngarang-ngarang gitu kan, nggak aman tuh. Ketika diprotes, oh iya gimana ya? Nah kalau orang protes nggak ada itu sudah ada di KTK, kamu proses Vatikan aja. Kalau kamu mau menentang apa yang diajarkan sama kamu, kira-kira begitu. Yuk kita lihat apa itu menyembah Tuhan. Ada di dalam KTK 2096 ya. Mari kita sudah dulu. Oke, yuk kita baca bersama-sama dulu ya. Sama-sama kita baca. Menyembah berarti mengakui Dia sebagai Allah, sebagai pencipta dan penyelamat, Tuhan dan guru dari segala sesuatu yang ada, sebagai kasih yang tak terbatas dan penuh rahmat. Mengaku sebagai Allah itu Allah yang patut disembah, pencipta yang menghasilkan atau mendatangkan kita dari mana kita berasal, penyelamat maksudnya berarti kalau kita punya kesulitan dalam hidup datangnya ke Dia. Nah kira-kira ini mengakui sungguh-sungguh diri tidak datang kepada yang lain, tapi datang kepada Allah. Nomor dua, ada di KTK lanjutannya sebenarnya 2097. Sudah muncul kita baca sama-sama. Menyembah Allah berarti dengan menghormat dan ketakutan absolut mengakui keadaan makhluk yang tidak ada yang memperoleh seluruh keberadaannya. Ketakutan absolut. Ketakutan absolut berarti kadang-kadang memang kita menempuh sesuatu yang tidak enak. Itu namanya ketakutan absolut. Kadang-kadang kita menempuh sesuatu yang disebut salib, maka kita berdoa, Tuhan angkat salib ini, tapi sesuai dengan kehendakmu bukan kehendak. Seperti Kristus berdoa, doanya Bunda Maria kan berarti sama dengan doanya Tuhan Yesus. Terjadilah padaku menurut perkataan ini, doa yang sama dengan doanya Tuhan Yesus di Getsemani, di taman pada waktu sebelum menerima salib itu. Bapak kalau bisa angkat cawan ini biar tapi bukan kehendakmu, bukan kehendakku tapi kehendak. Kadang-kadang sesuatu yang menyulitkan kita tidak Tuhan angkat karena untuk kebaikan jiwa kita. Oke, saya nggak bisa jelaskan panjang lebar. Ini ada tema salib tentang ini. Nanti klik aja ya, Katkit salib muncul ya. Katkit Rama Bayu di salib tak muncul kalau itu ya. Katkit salib muncul. Apa itu salib? Bagaimana konsekuensinya itu nanti muncul. Oke, ajaran Katolik itu kalau kita bicara satu poin, ekornya kemana-mana. Kayak Katolik gitu. Karena ajaran Katolik itu kompleks sebenarnya. Kalau kita mempelajari lalu nanti bisa tahu keindahan apa yang diajarkan dalam gereja Katolik. Maka kadang-kadang saya juga katakan, saya tidak bertumbuh. Loh, kamu Katolik versi yang mana? Saya tidak bertumbuh. Loh, kamu Katolik di lorong di mana? Kalau nggak bertumbuh itu, gitu. Kira-kira begitu ya. Tapi barangkali juga karena kami para gembala cara mengajar juga tidak terkatekis dengan baik. Karena kalau itu bisa itu membasuh jiwa kita, tapi beda lagi dengan katekis. Katekis menyempurnakan pemahaman kita sehingga kita bisa itu membasuh jiwa kita, menghidupkan jiwa kita. Tapi pengetahuan didapatkan dari tempat lain, tidak hanya dalam misa. Kalau misa kan hanya memberikan pemilih yang sebenarnya bukan katekis. Bukan berarti misa itu gunanya nggak ada, tapi ini versinya beda katekis dan misa itu saling memberikan penyembuhan. Oke, mari kita sekarang sambung dengan KTK yang 2097 kalimat lanjutannya. Ketakutan absolut sudah tahu ya. Yuk kita baca sama-sama lanjutannya sama-sama. Menyembah Allah berarti memuja Allah sebagaimana Maria di dalam Magnificat, bersyukur kepadanya dan merendahkan diri. Ini tadi yang sudah saya sampaikan terjadi pada Magnificat itu juga sama. Ini Bunda Maria Magnificat anima mea Domini. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domini. Yang artinya dia sendiri dalam hati ya. Sekarang tidak saya artikan. Tapi sampai di sini saudara-saudari, orang memang bisa jatuh ke dalam pemujaan kepada ilah. Oke, mengenai menyembah Allah, ini background aja. Tidak saya perdalam, karena tema kita kan komunisme. Jadi background artinya kalau kamu nggak menyembah Allah, menyembah setan. Atau kamu bisa menyembah Allah, sembari mengabdi pada dua Tuhan. Kalau nanti melakukan beberapa hal yang nanti akan dijelaskan di bagian-bagian selanjutnya. Yuk kita sekarang lihat bagaimana menyembah ilah lain. Nah, kalau kita bicara mengenai penyembah ilah lain, ajaran gereja sudah sangat jelas memberitahu kita. Kembali ke awal tadi, aku nggak pernah kasih renungan sebenarnya.
Tapi kasihnya apa? Ajaran gereja resmi. Yuk kita lihat ajaran gereja resmi apa. 2110 ini kita baca KGK 2110 bersama-sama. Perintah pertama melarang menghormati Allah lain di samping Tuhan yang Maha Esa yang telah mewakilkan diri kepada umat. Ini landasan pertama. Yang diterjemahkan kepada Allah lain itu ya sebenarnya bunyinya ya ilah ya ilah karena hanya satu Allah ya. Bahasa Indonesia kekurangan ini. Jadi ini ada problem terjemahan, lost in translation. Biasanya kalau kita terjemahkan dengan lebih persis barangkali perintah pertama melarang menghormati ilah lain atau sembahan yang lain yang sebenarnya bukan Allah. Di dunia ini ada banyak sembahan, betul begitu ya? Ada banyak. Tetapi gereja Katolik mengajarkan hanya ada satu Allah yang benar. Yang disembah banyak di dunia ini kan banyak beda-beda. Orang di dunia ini banyak beda-beda. Ada yang nyembah Allah Tritunggal, yaitu tiga, ada yang nyembah yang Allah versinya bisa nggak perlu sebut nanti karena direkam takutnya penistaan agama kan ya. Dan kita nggak mau cari ribut artinya kita menghormati orang lain, kita menghormati sembahan orang lain, tapi bagi kita hanya satu Allah yang benar, seperti terbukti dalam kredo. Kalau kita menyanyikan kredo itu sudah ada, terutama kredo panjang. Kredo panjang dinyanyikan pada hari biasa ya bukan masa-masa. Kalau masa-masa ini kan kredo pendek ya, yaitu syahadat Nikia Konstantinopel yang kredo panjang itu Deum verum de Deo vero. Nah, Deum verum de Deo vero. Nah gitu ya. Deum verum, Deum Allah verum benar. De Deo vero dari Allah benar. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Maksudnya apa? Hanya ada satu sembahan yang sejati yang sejujurnya menguasai langit dan bumi segala. Yang lain sembahan disembah iya, tapi bukan sembahan yang sejati. Bahkan menurut beberapa eksorsis, sesembahan yang disembah beberapa kepercayaan di atas muka bumi terbukti ternyata demon. Nah gitu loh. Jadi menurut beberapa eksorsis, sembahan kita nggak sebut eksplisit tadi kacau dunia ini terang, tapi para eksorsis menyatakan beberapa sembahan manusia di atas muka bumi terbukti demon. Demon itu adalah setan atau iblis. Iblis yang ada di balik itu. Kenapa kok begitu? Tadi dua yang sering dipakai oleh iblis. Nomor satu godaan, nomor dua penipuan, deception kalau bahasa Inggrisnya. Jadi banyak penipuan, nggak hanya soal orang mati, tapi juga soal sembahan. Maka beberapa sembahan itu terbukti baliknya itu. Contoh beberapa ada gerakan atau apa, nah itu baliknya ada lagi. Gereja Katolik sudah mengeluarkan dokumen resmi yang terkait dengan New Age. Bisa dibaca sendiri, tapi ini kita kekurangan waktu kalau mau bahas itu, kita kembali ke sini. Maksudnya adalah intinya begini, Indonesia ini banyak sembahan, ya, tapi hanya ada satu sembahan yang sejati, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai Allah yang Esa. Allah yang Esa ya, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa. Apa yang membuktikan Allah Esa? Ada di Matius 28 ayat 19-20. Baptislah mereka dalam nama, in nomine. Kalau Inggrisnya in the name, bukan in the names. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi namanya satu, bukan nama-nama. Jadi kalau bahasa Inggris name bukan names, nggak pakai S. Kalau pakai S berarti dingin. Murah ya, ganti jamak. Tapi jelas bahwa nama itu bukan jamak. Oke, kembali ke sini. Nomor 2, lanjutan yang poinnya adalah masih pada KGK 2110. Yuk baca sama-sama. Ia melarang tahayul dan ketika percaya. Tahayul superstitious. Tahayul superstitious. Apa itu tahayul? Ini saya mohon maaf dulu ya. Saya tidak bermaksud menyinggung mengenai orang tertentu atau suku tertentu, tapi ini hanya kita lihat yang umum di sekitar kita. Kalau Anda tersindir, itu bukan maksud saya. Ya. Kalau Anda tersindir bukan maksud saya. Tapi kalau Anda tersindir terus tersadar, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Oke.
Hanya kebetulan yang saya kasih contoh ini saja. Lihat itu ya. 1, 2, 3, terus 3A. Kenapa 3A? Dalam etnis tertentu yang inisialnya Tionghoa, maaf saya disebut inisial loh ya. 4 itu bunyinya mirip dengan bunyi mati. Oke. Tapi ini saya bisa contoh yang lain. Contohnya kalau angka tertentu misalnya ada bangunan sampai 20, nanti setelah 10, 11, 12, lalu 12A. Karena menurut orang-orang barat, temannya Pastor Bukas, bukan Pastor Bukas ya, teman-temannya Pastor Bukas, bukan Pastor Bukas, kita nggak ngomong Pastor Bukas, sorry ya. Teman-temannya Pastor Bukas maksudnya orang barat, 13 sama kayak gini. Kalau Tionghoa 4 itu bunyinya ya, karena Anda yang tahu bahasa Mandarin tahu lah ini. Saya nggak bisa ngomongin karena lidah saya masih lidah tete, belum lidah itu ya. Pokoknya nanti kalau ada yang bisa gini ya, intinya begini. Tapi ini bukan eksklusif Tionghoa, karena Barat juga punya seperti ini. Di angka-angka sial dan sebagainya, yang sebenarnya awalnya itu hanya sangat filosofis awalnya. Jadi saya tidak menyalahkan ini, karena kalau kita teliti pada akar budayanya itu filosofi. Tapi ketika filosofi tarik menjadi takhayul, itu yang repot. Nah, itu loh. Jadi membayang-bayangi dan memberikan ketakutan yang sebenarnya tidak perlu. Apa hubungannya itu? Kalau kita lihat karakternya kan sebenarnya kan beda sekali. Kalau kita lihat ya, saya nggak perlu tahu persis bahasa Mandarin, tapi kalau kita lihat kan yang sebelah kiri dan kanan kan hurufnya, maksudnya huruf aksara Mandarin itu kan lain. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya. Gitu. Saya tahu di balik ini sebenarnya filosofi. Kalau kita kembali pada leluhur Tionghoa, ini berfilosofi, mereka main-main bunyi. Di akhirat juga ada main-main bunyi begini ya. Main-main bunyi itu umum di dalam berbagai macam kebudayaan. Kebudayaan Tionghoa ada, kebudayaan Jawa ada, kebudayaan Sunda ada. Bahkan dalam Alkitab itu berani main-main bunyi ini ada juga. Contoh, saya beri contoh ya. Ada ish dan ada isya. Ya, ish laki-laki, isya perempuan. Ini bahasa Ibrani. Ish ya ish laki-laki, isya perempuan. Kenapa kok begitu? Karena isya diambil dari ish. Nah, kalau ada orang namanya is laki-laki, is timur bayu haji, jantan. Jadi bapakku itu tahu bahasa Ibrani, ternyata dikasih nama is di situ. Nama itu Yohanes is timur, karena dia tahu dulu dari belajar dari mengusulkan benar ya. Jadi meskipun tinggal di kampung di Kalasan, tapi nggak tahu kok jadi tahu gitu ya. Isnya juga ada kayaknya Ismariono gitu ya. Kayaknya Pak Ismariono ya. Oh sudah, mohon maaf Pak Ismariono ya. Semoga diterima di sisi Tuhan dan diampuni segala dosanya. Amin. Pokoknya itu contohnya. Jadi yang berawal dari satu filosofi tertinggi menjadi superstisius gitu. Nah gitu kira-kira. Yang membahayakan itu superstisiusnya itu gitu. Nah ini bahaya. Tahayul adalah apa? Yuk kita baca sama-sama. Tahayul adalah suatu langkah sesat dalam perasaan religius dan tindakan yang diwajibkan oleh perasaan. Nah ini. Jadi perasaanmu itu menjadi kacau. Diwajibkan maksudnya kalau ada angka 13 jangan pasang. Kita wajib menghindari 13. Nah kira-kira gitu. Karena 13 akan mendatangkan daya-daya ini. Kita nggak terdekati kalau ada 13. Nah sekarang saya pakai contoh 13 ya. 13 juga ada 4. Nah kalau seperti itu semua bangsa itu sebenarnya punya angka-angka hidupnya. Nanti repot kalau yang bikin kalender. Kalau semua bangsa diikuti bolong semua kalender itu nanti. Karena setiap angka 4 dihilangkan, 13 dihilangkan. Nanti kalau kita beli ke Nepal itu mereka sebelah itu juga nggak boleh. Kalau kita beli ke Mongol itu mereka juga ada angka tertentu. Maka bagaimana membuat kalender internasional repot kan? Nah kira-kira gitu. Bahasanya Cak Lontong, mikir. Itu aja. Nah, hal itu dilakukan dengan mikir, kira-kira gitu. Kalau kayak gitu ya, supaya kita jangan sampai jatuh kepada tahayul. Mari kemudian kita lanjutkan selain tahayul. Oke, tentang
tidak Indonesia. Dalam tahli orang leluhurku ya, orang Jawa itu kalau kejatuhan cicak, ini iya katanya, iya katanya, kejatuhan cicak itu akan terima sial. Sampai aku frater kelas awal, ketakutan setengah muda. Karena apa? Fermentum itu terbuka nggak kayak gini, karena banyak cicak. Waduh, bagus ya gue. Ketakutan itu setengah mati sudah fatal loh itu, sudah fatal. Tapi ternyata ya, apa namanya, ketakutan itu lama-lama hilang karena mikir tadi. Lah apa hubungannya cicak? Mungkin cicaknya ini jatuh karena lupa masang harness kan? Ya, paling jangan tahu harnessnya jatuh gitu loh. Atau mungkin ya sebab lainnya, ya jatuh itu biasa. Kenapa kok cicak jatuh? Itu fisika menjelaskan. Tapi udah gitu aja, gitu kan? Dan cicak bisa jatuh dimanapun kan? Kebetulan kan orangnya di situ. Apa hubungannya kesialan dengan cicak jatuh? Itu dari fisika gitu aja. Malah akhirnya setelah sembuh dari pikiran Pak itu, aku bersyukur, puji Tuhan yang jatuh cuma cicak. Kalau yang jatuh kan bom, mati aku. Kan gitu. Sembuh aku. Atau tinggal 2-3 dia sembuh. Itu satu contoh. Itu dia bilang iya. Kalau belum sembuh bertobatlah. Jadi lawan tahan itu mikir gitu aja. Pikir. Kalau kamu tahu makin tahu ilmu fisika apa terus dipikir biasa. Jatuh ya probabilitasnya biasa. Nggak ada masalah dengan itu kan kira-kira gitu ya. Lalu sembuh. Jadi takhayul diatasi dengan pikiran sehat, common sense, logical dan juga scientific dan scientific. Kalau kamu makin pikir itu ketakutan nggak berhenti. Nah repotnya kan perasaan yang tiba juga itu membuat kita takut. Sedangkan ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Nah itu ya nyambung ya dengan kalau Tuhan berfirman apa? Jangan. Yuk kita lanjutkan sekarang. Tapi masih ada waktu nggak ya? Saya waktu sampai jam berapa ya? Jam 7, oke ya. Masih ada waktu ya berarti ya. Jam 10 yang akan dulu. Cuman mau nikah gue. Jangan dulu ya. Kita lanjutkan ya. Tentang tahajud semoga clear ya. Semua clear. Saya sudah memberikan juga saran bagaimana menghilangkannya ya. Nah itu bagus harus kamu hilangkan ya. Nomor 2, sekarang keberkataan. Sudah muncul setelah itu. Ya ini kayaknya. Mari kita baca sama-sama Al-Qur'an 2112. Sama-sama kita baca. Perintah pertama mengecam keberhalaan. Diminta dari manusia supaya hanya beriman kepada Allah dan bukan kepada Allah lain, dan supaya tidak menghormati Allah lain di samping Allah yang esa. Apa itu keberhalaan? Kalimat lanjutannya memberikan penjelasan apa yang dimaksud keberhalaan. Mari kita baca sama-sama. Pemujaan berhala tidak hanya ditemukan dalam upacara palsu di dunia Katolik. Ini mengacu pada penyembahan. Saya harus bicara hati-hati karena ini direkam. Upacara palsu itu maksudnya zaman kuno dulu, nyembah dewa-dewa itu. Oke, stop sampai di situ ya. Tapi ngerti maksud saya ya. Kalau nggak direkam, saya jelaskan lebih lanjut. Ya, kalau karena ini direkam, nanti kalau saya terjerat ITE, kalau itu repot ya. Repot ya. Saya jelaskan sampai itu. Ini penyembahan dewa-dewa. Soalnya kalau saya sebutnya tidak ada saya. Jadi sudah mati penyembahan. Misalnya di Eropa zaman dulu, nyembah Zeus, nyembah Hercules gitu ya, nyembah dewa Venus. Nah, yang gitu-gitu maksudnya disebut sebagai berhala dalam upacara dunia pagan. Ya. Kafir ini sudah terjemahan nggak perlu persis. Kalau kita lihat dalam teks ininya paganus atau dunia pagan ya bahasa Inggrisnya. Oke, semoga paham maksud saya. Saya nggak bisa terlalu eksplisit karena ini bisa gitu ya. Oke, paham ya? Semoga ditangkap ya. Kan nggak lucu. Saya ngomong begini, nanti ada melaporkan saya kena ITE. Terus kalau harus menjemput saya di penjara, lalu juga. Iya, hanya gara-gara saya ngomong ini di luar.
kalimat selanjutnya sangat eksplisit di dalam KGK. Kalau ini aman, Anda bukan saya ngomong, ini hanya kutipan KGK 2113. Sama-sama kita baca. Apakah itu dewa-dewa atau setan-setan, umpamanya satanisme, atau kekuasaan, kenikmatan, bangsa, nenek moyang, negara, uang, atau hal semacamnya. Jadi ini arahnya gereja Katolik dari zaman kuno menuju zaman modern. Kalau zaman kuno berharap terbatas pada sembahan dewa-dewa, setan-setan, gitu ya. Ternyata zaman modern berkembang, kekuasaan, kenikmatan yang dipuja, misalnya orang-orang memuja kenikmatan dalam satu paham yang namanya hedonisme, itu bisa menjadikan kenikmatan sebagai hal yang tertinggi. Maka itu juga dalam konteks modern keberhalaan. Artinya apa? Gereja mau ngasih tahu kita, keberhalaan itu konteksnya zaman kuno, tapi kemudian berkembang sampai zaman modern ada, gitu. Uang, ya. Uang juga begitu, ya. Negara yang kemudian muncul dalam satu paham yang namanya chauvinisme, ya. Negara atau satu bangsa, nenek moyang. Kalau ini leluhur itu kalau hebat, leluhur kamu itu setengah monyet, kira-kira gitu, ya. Menganggap yang lain tidak hebat, yang ini hebat sendiri. Nah, itu juga bisa masuk dalam konsep keberhalaan. Ternyata gereja memberi batas-batas yang sangat tegas mengenai satanisme. Ya, kapan-kapan setelah satanisme, ya. Satanisme modern itu ada ternyata. Kalau satanisme itu zaman dulu, ya. Tapi rupanya mulai tahun 60-an dikembangkan di Amerika oleh namanya Anton LaVey. Ini kamu bisa searching, ya, Anton LaVey, yang kemudian mendirikan namanya Church of Satan. Ini nanti berkembang juga Temple of Satan, macam-macam, bisa ya, apa terbaca bahas nanti tunggu di YouTube ada, ya. Tapi pokoknya artinya adalah satanis itu gejala kuno, tapi berlanjut sampai zaman sekarang. Ada gereja setan, bahkan di Jalan Pasar pernah berbentuk gereja setan, ya. Karena kan zaman dulu. Kalau yang tahu itu ada isu di Jalan Pasar ada gereja setan. Kalau kamu yang tahu, berarti kamu tua. Karena kalau anak sekarang nggak tahu isu itu. Kalau kamu tahu isu itu, berarti kamu tua umurnya. Kan kamu nggak tahu muda berarti muda. Karena isu itu yang bagi isunya nggak penting, ya. Itu kita juga nggak tahu. Tapi maksudnya satanisme modern itu ada di Indonesia. Ada. Bahkan Anton LaVey itu bahkan membuat Bible of Satan, ya. Alkitab setan. Ada dia membuat itu. Oke, ini kita lanjutkan sekarang, tadi kurang lebih menangkap keberhalaan itu seperti apa. Yuk kita lanjutkan bagaimana pemujaan tadi itu, keberhalaan itu kemudian dipertegas juga di dalam kalimat selanjutnya. Yuk kita baca bersama-sama, masuk pada KGK 2113. Sama-sama kita baca. Pemujaan berhala tidak menghargai Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Dengan demikian ia, jadi yang tadi itu gambarkan sebagai kalau dosa berhala, dosa menyembah ilah lain, itu memotong pohon dari akarnya, mengeluarkan orang dari persekutuan dengan Allah. Itu maksudnya lain memotong pohon dari akar, mati langsung. Kira-kira itu. Kalau dosa yang lain itu kadang-kadang nggak langsung mati. Dosa ini membuat jiwa kita mati. Ada dalam Galatia 5 dan juga dalam Efesus 5. Jadi kita baca sama-sama ayatnya. Yang butuh ayat saya kasih. Kadang-kadang ada orang yang butuh ayat. Ayatnya di mana? Ada ayatnya. Jadi sama-sama kita baca. Penyembahan berhala, sihir dan seterusnya. Siapa saja yang melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Kenapa? Karena tidak bisa mengambil Tuhan. Lalu dalam Efesus 5 sama-sama kita baca, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus.
Tahu ya? Yang tahu Anda tua. Yang tahu. Dulu majalah begitu ada ramalan asmara apa gitu ya. Gitu-gitu. Itu namanya horoskop yang disebut persis ada dalam KPK 2116 nanti lanjutan. Oke, tentang ramalan saya jelaskan menurut ajaran resmi Gereja Katolik. Kita lihat official teaching-nya aja. 2116 sama-sama kita baca. Segala macam ramalan harus ditolak mempergunakan setan dan roh jahat. Pemanggilan apa atau tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan seakan-akan mereka dapat membuka tabir ramalan apapun bentuknya. Maka dikatakan apapun bentuknya segala macam itu nanti dijelaskan rinci itu dilarang. Jadi kalau Anda mulai meramal apapun bentuknya, ini sebenarnya bertentangan dengan perintah. Bahkan bentuk yang sangat simpel yang dikira orang tidak bahaya, horoskop contohnya. Bahkan horoskop cuma lucu-lucuan kalau yang begini. Bisa saja kamu menganggap awalnya lucu-lucuan, tapi ketika hati mengatakan ya benar, ini nggak nanti lucu-lucuan. Bahaya. Mungkin kamu pas membacanya awalnya hanya lucu-lucuan, tapi ketika ya ini benar, ini beriman namanya. Beriman itu mengatakan ya pada sesuatu. Berarti itu tidak lagi dalam status lucu-lucuan. Atau dalam bahasa yang lain, kamu ngerti apa nggak ngerti api itu panas. Kalau kamu mainan api kebakar itu. Kamu ngerti apa nggak ngerti api itu panas. Kalau mainan api kebakar. Anak yang umur 1 tahun udah tahu api panas atau belum? Bisa jadi belum tahu. Tapi kalau anak itu merangkak menuju api yang membakar, apakah anak itu nggak akan merasa panas? Kebakar nggak? Kebakar. Seperti itulah dosa alkoholisme. Kamu ngerti nggak ngerti? Kebakar. Kapannya begitu. Maka solusinya apa? Ditingkatkan ngertinya. Melalui apa? Official teaching Gereja Katolik. Ada resmi Gereja Katolik itu. Ditingkatkan ngertinya mana bahaya, mana tidak. Ini seperti membedakan mana makanan beracun dan mana makanan yang mulia. Ini maksudnya kayak gitu. Jika sebagai orang Katolik ini beracun, jangan makan. Ini siap, oke kita makan. Ini kalau kita mau sambungkan dalam bahasa fisik kayak gitu sebenarnya. Kita ada di hutan, segala macam tersedia. Lalu kita harus punya pengetahuan membedakan mana daun beracun, mana buah yang sehat, mana buah yang tidak. Sehingga perjalanan kita melalui hutan itu selamat. Kira-kira begitu konsep dasarnya. Jadi tahu nggak tahu, kalau kamu makan makanan beracun, ya mati, kira-kira gitu ya. Maka supaya jangan makan beracun apa? Ketahuilah, tindakan dan tahu tidak. Itu maksud pengajaran pada malam hari ini. Apa yang dimaksud segala macam ramalan dijelaskan selanjutnya. Tapi saya mau garis bawahi pemanggilan apa? Nah ini masalahnya ada banyak orang Katolik juga melakukannya. Tidak di paroki ini sekali lagi. Tidak di paroki ini. Kalau di paroki ini nggak ada, tapi kalau di rumah masing-masing banyak. Pemanggilan Allah kadang-kadang terjadi kalau ditinggal meninggal ya. Misalnya mamanya meninggal, karena sedih banget, ada yang ngomong, ini bisa, ini kan, mamamu lagi ini, udah, bisa suruh datang, nggak ada yang buka. Mamamu. Kalau pernah melakukan, saya tidak tuduh siapapun, tapi itu lihat dari jidatnya. Kalau pernah menganggap karena pengakuan dosa menghapus dosa-dosa, termasuk juga dosa-dosa. Jadi dosa alkoholisme difatahkan dengan sakramen tobat. Nah itu pemanggilan Allah itu juga bahaya. Kenapa pemanggilan bahaya? Karena kita berurusan dengan demon. Kenapa kok kita berurusan dengan demon? Karena orang mati tidak ada di bumi ini lagi. Orang mati ketika itu juga kembali pada akhirat. Itu adalah masalah. Saya nggak punya waktu menjelaskan ini untuk orang mati, tapi nanti klik saja taktik untuk orang mati supaya paham orang mati kemana dan bagaimana jalurnya ya. Gitu ya. Nah, penipuan yang banyak terjadi itu di sini. Ya. Penipuan banyak terjadi di sini. Karena kata masyarakat berbeda dengan official teaching gereja. Oke ya. Saya nggak punya waktu menjelaskan ini, tapi saya andaikan nanti
respect, tahu persis, jangan sampai ditipu oleh dia. Ya gitu ya. Oke, lanjutannya. Ini lanjutannya itu rincian dari ramalan tadi. Sekarang rinciannya kita baca masih pada kaidah 21. Sama-sama kita baca. Di balik horoskop apa? Astrologi apa? Membacakan apa? Penafsiran katanya orakel, petunjuk gaib, para menanyai medium. Medium juga bahaya karena yang masuk pada medium itu selalu demon. Dipastikan demon. Karena apa? Begini. Ini panjang tapi intinya ini. Yang bisa masuk dalam raga orang lain tidak mungkin roh yang bukan roh jahat. Jadi maksudnya adalah yang bisa masuk dalam tubuh orang hanya roh jahat. Malaikat tidak masuk dalam tubuh orang. Tuhan juga tidak masuk dalam tubuh orang. Orang mati juga tidak masuk dalam tubuh orang karena diadili langsung sudah ada di akhirat. Berarti roh yang hanya satu-satunya yang mungkin kalau memasuki adalah roh setan. Dia bisa mengaku apapun. Karena setan sebelum kamu hidup, setan sudah hidup. Kamu sekarang hidup, setan masih hidup. Nanti kita atau kamu mati, setan masih hidup. Engkau belum lahir, setan sudah ada. Engkau mau kecil, setan ada. Engkau mau dewasa, setan masih ada. Engkau mau meninggal dunia, setannya akan kene. Jadi dia tahu macam-macam dan bisa menipu segala sesuatu. Nah ini maksudnya gitu ya. Oke, kita agak melebar sedikit supaya tahu namanya satu panorama mengenai ajaran gereja, supaya jangan terpapar ajaran yang lain ya. Astrologi ini kayak sindiran dari horoskop ini jelas. Kalau kita melihat ajaran resmi gereja Katolik, ya ada keraguan, jelas perbedaan. Jadi menanya medium itu berbahaya karena yang masuk pasti setan, benar bisa dipastikan. Malaikat nggak mungkin masuk, nggak ada cerita dalam Alkitab malaikat masuk. Contoh, ketika malaikat menjumpai Zakaria di luar diri jalan. Ketika malaikat menjumpai malaikat Gabriel menjumpai Bunda Maria di luar tubuh Bunda Maria. Bahkan peristiwa yang paling penting pun Bunda Maria tidak dimasuki. Tapi Bunda Maria di sini, malaikat Gabriel di sini. Bunda Maria, malaikat Gabriel. Kenapa begitu? Karena Tuhan menghargai freedom, tidak bebas, tidak mau dimasuki. Ini ilmunya memang agak berat. Kalau baru dengar mungkin ada sudah di sini ya. Tapi kalau sudah paham macam-macam, ini nyambung semuanya. Mendeteksi roh-roh itu penting dan kamu perlu namanya ilmu pembedaan roh. Nah, di sini mohon maaf saya katakan orang Katolik tidak menguasai ilmu pembedaan. Kamu belajar supaya tahu, jangan ditipu roh-roh itu. Oke, lanjut sekarang ya. Tema kita bukan orang mati, ada hubungan tapi bukan orang mati. Ya, maka kita lanjutkan di sini. Tadi sudah sampai pada ramalan. Sekarang magi dan sihir ya, sihir sekarang ya. Kalimat 21:17. Oke, di sini ya. Sama-sama kita baca. Semua praktik magi dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayaninya dan supaya mendapatkan suatu kekuatan adiputra di atas orang lain. Itu tujuannya bisa dua. Menguasai kuasa gaib contohnya supaya pemarisan bisa berhasil, nah yang gitu-gitu. Nanti orang datang ke Gunung Kawi, Gunung Safari, Gunung Tangkuban Perahu atau gunung-gunung yang lain segala macam supaya karir lancar, supaya nanti dari jenderal bisa naik pada kopral dan seterusnya gitu kan. Dari GM turun apapun itu ya. Sebenarnya saya tidak memilih semua atau siapapun di sini, tidak ada sindiran, tapi saya memaparkan official teaching gereja. Itu saja ya. Jadi kekuatan gaib untuk dirinya, tapi juga untuk atas orang lain. Kalau yang atas orang lain kalimat kedua itu, atas orang lain itu bahasa sehari-harinya kayak tenung, teluh, santet, nah tadi berkuasa atas orang lain. Apakah masih ada? Ya sampai hari ini masih ada. Makin jarang ya, tapi masih ada. Bahkan itu juga digunakan orang-orang yang berpikir sangat modern. Ya saya nggak mau terus terang ada pengusaha terkenal gitu ya. Saya tapi nggak sebut ya. Dia kalau memberi seminar atau apa itu betul segala macam apa iya. Tapi di balik itu dia nggak percaya dengan omongannya sendiri sebenarnya. Karena masih menggunakan kayak itu.
dimantarain apa, nanti ditaruh di depan pabriknya, kamu tengah malam telanjang udah keliling, kucing di depan pojok, nanti di pintunya sudah dengan apa? Saya nggak mau, ya ini ada. Jadi kalau bicara dengan orang lain ilmunya wah hebat, wah ini marketingnya apa? Tapi maaf bullshit karena tidak percaya ilmunya sendiri. Dia lebih percaya pada keaiban yang bagi dia ini lebih menyukseskan daripada ilmu yang tidak ada. Oke ya, saya nggak usah menduga itu orangnya siapa, bukan orang Bandung ya. Nah, tenang, bukan orang Bandung, apalagi juga bukan orang paroki religius. Ya, bukan. Karena paroki religius suci, sukacita. Ya. Lanjutkan bagian terakhir ya, bagian terakhir. Lanjutkan supaya masih ada waktu untuk tanya jawab. Bagian terakhir bicara mengenai mencelakai orang lain yang sudah sebutkan, lalu jimat di tol. Ini sekarang jimat. Ini sangat singkat tapi jelas. Sama-sama kita baca. Juga penggunaan jimat jimat-jimatan, kertas-kertas apa, kita biar gimana gitu ya. Jimat itu kira-kira apa sih? Ya apa, misalnya ada tulis kain putih ini taji, mau apa harus kamu simpan di sini atau kertas apa, dan gitu-gitu ya gitu-gitulah. Nah itu maksudnya jimat. Biar kamu selamat, biar apa dan seterusnya. Epilog atau bagian penutup. Saya langsung pada bagian penutup yang terakhir yaitu 2117. Ini sudah. Ya, ini peringatannya sama-sama kita baca. Gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak apa yang dimaksud kebiasaan itu yang dijelaskan di atas tadi maksudnya, gitu ya. Yang dijelaskan di atas. Kenapa sih sebenarnya? Kenapa gereja memperingatkan jangan ikut? Karena itu makanan beracun. Itu intinya. Jadi gereja sudah tahu ini ada yang beracun, namun jangan ikut karena itu makanan beracun yang akan meracuni jiwa. Bukan untuk apa-apa. Kembali kepada soal awal tadi, penyembahan kepada Allah, keselamatan manusia. Allah disembah atau tidak ada gunanya, tapi gunanya untuk kita supaya kita selamat. Intinya ada di sana. Nah caranya kalau sudah terlanjur, ini ya caranya kalau sudah terlanjur, orang bisa aja terlanjur melakukan tadi. Kalau dalam istilahku, semua yang kita lakukan tadi adalah pintu setan. Pintu sehingga membuat setan berkuasa atas hidupmu. Satu, tutup pintu setan, maksudnya berhenti dari macam-macam yang tadi disebutkan. Nomor dua, terima sakramen tobat, jangan tidak. Karena hanya sakramen tobat yang mampu memutuskan, mematahkan segala kuasa dan ikatan-ikatan demonik dan mengembalikan kamu pada holiness kekudusan. Lalu yang terakhir, lalu dijelaskan doa-doa dari Tuhan atau terutama doa satu nikah yang tadi saya sebutkan di awal. Terakhir, jangan sampai lupa doa satu nikah. Doa ini hilang sejak tahun 60-an. Padahal ini doa perisai kuat dari serangan kuasa. Menurut para eksorsis, saya kisi-kisi aja. Doa ini hilang karena setan berusaha keras menghilangkan doa ini dari umat Katolik sehingga umat Katolik tidak punya perlindungan. Saya tanya, yang sebelum malam ini sudah tahu doa satu nikah, angkat. Hanya ada 3 orang. Yang mendoakan setiap hari, angkat. Hanya ada 3 orang lagi. Dari sebagian Anda tidak tahu persen. Mulai malam ini, di foto aja itu nanti silakan di foto saya tampilkan ya. Ada, dibagikan aja nanti ya, ada di slide, silakan nanti dibagikan. Doakan kalau bisa tiap hari, bahkan seperti doa Salam Maria dan Bapa Kami, dan ini doa perlindungan. Demikian semoga ada yang jelas pemaparan saya. Ada yang jelas? Ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum. Kita akan sampai pada sesi berfoto bersama. Romo, kami ingin berfoto bersama dari seluruhnya, tapi karena banyak
silakan bagian sebelah sana dulu, baru bagian sebelah sini. 2 kali foto. Kalau masih ada waktu mungkin yang pengen berfoto sendiri dengan foto bisa. Tapi kalau nggak ada waktu nggak bisa. Panitia maju ke depan, kita berfoto bersama juga dengan serta. Ayo panitia maju ke depan. Selamat malam Romo, saya Meli. Berbicara tentang berhala, kalau tadi kan tentang ramalan-ramalan seperti horoskop dan lain-lain, itu udah jelas ya. Tapi kalau misalnya kayak pembacaan karakter melalui zodiak gitu ya, itu bukan ramalan tapi kayak semacam pembacaan gitu. Atau mungkin baru-baru ini kan lagi booming tuh namanya law of attraction. Jadi you attract what you are. Terus ada banyak kayak self affirmation kalau kita katakan itu bisa terjadi, we can create reality. Terus ada sistem oh kalau kamu menulis ini sekian kali gitu ya, jadi bisa terjadi gitu. Terus apakah misalnya kalau kita misalnya melakukan law of attraction itu yang step-step yang mereka katakan itu termasuk berhala gitu. Nah kemudian yang kedua adalah apakah misalnya kalau kita kayak mengagumi atau idolize someone itu termasuk berhala. Contohnya kita mengidolakan artis K-pop gitu ya, sampai hampir tiap hari kita dengerin lagunya, terus kita ikuti selalu gitu. Apakah kita sedang berharap itu juga? Atau mungkin kita sangat-sangat terobsesi dengan pasangan sampai-sampai kita protektif, gimana ya, posesif gitu. Kayak apakah kita juga sedang memberhalakan orang lain? Terima kasih Om. Baik, terima kasih. Kalau yang kedua tidak ya, kalau itu lebih pada kekaguman dan fans. Konsep fans berbeda dengan konsep idolatry ya. Jadi tenang, kalau kamu suka K-pop lanjutkan, nggak ada soal ya. Tapi kalau kamu lanjutkan, kecuali kamu bikin apa, kamu sebuah itu lain. Jadi aman. Nomor 1, salah ucap tegas. Ini sebenarnya satu session. Law of attraction itu masuk dalam kategori New Age, ya, New Age movement. Dan Vatikan sudah mengeluarkan dokumen resmi bahwa New Age bertentangan dengan iman Katolik. Jadi kalau itu termasuk apa? Pelanggaran firman pertama juga. Jadi law of attraction kayaknya bagus, ya, semesta gitu ya, nah, gitu kan ya. Semesta mendukung, semesta mendorong, semesta menarik kan gitu ya, kira-kira gitu. Nanti akan terjadi. Ini masuk dalam satu paling besar namanya New Age movement. Dan di balik itu ada satu pemahaman mengenai Allah yang berbeda dengan Kristen atau Katolik pada Kristus. Jadi secara singkat saya jawab, law of attraction bertentangan dengan iman. Jadi tidak harus dilakukan karena saya sudah jelaskan nanti tidak cukup waktu. Intinya adalah bertentangan dengan ajaran Katolik karena itu bagian dari New Age movement. Demikian. Terima kasih. Pertanyaan saya, terkait dengan tadi para
asing. Kata indigo ini sendiri sebenarnya sudah diuraikan. Kata indigo itu potret dari ya oke tadi gampangnya orang punya akses terhadap dunia gaib, intinya sebenarnya gitu ya. Karena kalau kita pakai ke indigo yang ceritanya sudah saya nggak bisa menceritakan detail karena kita terbatas waktu ya. Oke, orang punya akses pada dunia roh. Manusia normalnya nggak punya, kayak gitu ya. Jadi kalau punya kenapa? Karena terbuka pintu masuknya. Nomor satu, jadi membahayakan karena terbuka pintu masuknya. Nomor dua, kebanyakan orang tidak punya ilmu pembedaan roh sehingga tidak tahu roh yang datang dan seringkali banyak hal penipuan terjadi di sana. Jadi mereka melihat tapi nggak tahu itu siapa. Nah, gitu loh. Mereka mengakses tapi nggak tahu persis ini siapa, apakah dia mata kedok atau tidak. Jadi seringkali yang membahayakan adalah itu. Punya akses karena terbuka bisa karena dirinya sendiri melakukan macam-macam ritual atau tadi itu atau karena orang tuanya biasanya cukup kuat dari keturunan ketiga dan keempat, bisa engkaunya, bisa bapaknya, bisa mamanya gitu. Jadi bagaimana? Sebenarnya kalau bisa ya ditutup simpel karena normalnya manusia tidak punya gitu. Nah, gitu. Simpelnya begitu ya. Tentu kalau kita menjelaskan ya ini bisa sendiri ya. Nomor dua yang membahayakan karena orang yang punya dunia roh seringkali tidak mampu mengenali ini itu apa. Sehingga potensi penipuan yang besar. Ini yang benar mama sih, kalau bukan mama gitu ya. Nah repot, ketika dikatakan mama, itu bukan mama. Repotnya di situ gitu loh. Nah demikian jawaban saya. Terima kasih. Halo Pastor. Saya bertanya Pastor. Kalau seandainya seperti apa? Oh salib ini harus menghadap ke pintu, salib itu tidak boleh turun di sini. Itu termasuk ini nggak masuk penyimpangan berhala. Terus itu satu. Kedua tadi Pastor kan betul manusia mati itu langsung surga. Apa ke neraka atau neraka itu pencucian. Ya kan? Terus akan setelah Pastor bilang Stop dulu. Saya tidak mengatakan langsung ke surga, tapi langsung ke akhirat. Boleh dibilang rekamannya. Ya langsung ke akhirat. Kalau nggak ke pencucian atau neraka. Ya kan? Tapi tadi Pastor secara implisit menyatakan bahwa ada pemanggil roh itu belum tentu roh mamahnya bisa jadi itu roh lain. Bisa jadi berarti kan secara implisit Pastor menyatakan bisa jadi itu roh mamahnya. Saya tidak mengatakan di awal tadi tidak mungkin roh manusia. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah roh setan. Ya, gitu ya. Di awal tadi saya sudah menyatakan yang masuk kepada manusia lain itu hanya roh setan yang mungkin. Nah gitu. Jadi justru kalau roh manusia nggak mungkin, jadi nggak mungkin roh mama. Nah gitu. Tentu ini kesimpulan. Kalau mau dijelaskan perlu banyak. Tapi saya nggak cukup punya waktu. Tapi intinya adalah pegang dulu begini. Roh manusia yang mati langsung ke akhirat. Jadi dia nggak bisa masuk roh lain dan tidak diizinkan masuk pada badan yang lain. Malaikat juga nggak mungkin masuk pada badan manusia. Tuhan juga enggak. Jadi yang mungkin apa? Ada setan. Kenapa begitu? Ini penjelasan lainnya. Ini adalah parodi terhadap Roh Kudus. Oke, mungkin agak ketinggian. Karena ini membutuhkan beberapa hal yang banyak. Setan masuk ke tubuh manusia itu parodi terhadap Roh Kudus. Gampangnya gini. Roh Kudus masuk dalam diri. Kan kita di karunia Roh Kudus ada Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Setan tuh emangnya pun nggak bisa, gue juga bisa. Nah, itulah motifnya setan masuk ke dalam diri orang. Gampangnya parodi atau menyaingi Roh Kudus. Emang lu doang yang bisa, gue juga bisa. Maka setan masuk. Kalau roh baik nggak mungkin. Karena apa? Free will. Soalnya ada free will. Kalau malaikat masuk ke diri orang, dia merusak free will orang. Nah, gitu. Jadi kamu harus tahu untuk orang mati, kamu harus tahu free will dan macam-macam hal. Gitu. Untuk tahu ini semua. Kalau kalian sepotong-sepotong memang konsep di sini. Saya yakin konsep betul. Kamu harus tahu banyak hal dulu. Lalu akan mengerucut konvergen pada satu kesimpulan yang bisa masuk dalam diri badan manusia hanya setan. Itu kira-kira. Nanti bikin lagi seminar tentang itu di sini, silakan ya. Pertanyaan yang pertama Pastor. Apa itu? Pertanyaan Oh sakit. Ini maksudnya pada tahayul lalu menjadi tahayul itu bisa tahayul Katolik juga loh. Jadi tahayul Katolik itu maksudnya gini, bendanya, materinya itu benda-benda suci, tapi pemikiran dan motif dibaliknya tahayul. Contoh itu solid harus menghadap surga derajat. Sudah kalau ada serangan setan dari sudut
belakang kanan dan kiri. Emangnya lo pikir setan itu formasi sepak bola apa? Setan itu namanya supernatural, spiritual. Bagaimanapun setan dihalau dengan ukuran-ukuran derajat dan sebagainya. Tak lontong lagi, mikir. Gitu, kira-kira gitu ya. Ada juga yang bilang, nanti patungnya dipendam di tanah, di mana biar tanah segera laku. Ini materinya katolik, tapi dibalik itu apa? Bahaya. Ini kayaknya benar, tapi keliru karena cara menghayatinya keliru. Nah gitu ya, terima kasih. Selamat malam. Saya ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Pertama, masalah tahayul, jima, lalu ramalan itu. Bagaimana dengan orang yang di keluarganya itu masih megang tahayul, ramalan, lalu kita dipaksa untuk percaya, bukan percaya, untuk mengikuti tahayul, jima, dan lain sebagainya, ramalan. Lalu yang kedua, kalau kita udah percaya juga dalam sebuah jima atau ramalan atau hal-hal seperti itu, kayak dalam sesuatu mungkin dalam tubuh Oke. Yang kedua saya langsung jawab ya, saya mencoba membereskan semua yang bertobat. Tapi nomor satu itu kasuistik. Saya nggak tahu bagaimana persisnya, jadi sarannya juga nggak bisa persis. Paling umum begini. Dia sebisa mungkin hindari dan jelaskan. Tapi kadang-kadang misalnya anak dan orang tua, anaknya itu tertekan dan orang tuanya otoriter. Oke lah, demi perdamaian. Tapi ini bukan saran yang berlaku umum ya. Saran pertama tolak dan jelaskan. Itu kuat terima. Tapi kadang-kadang orang itu ada di situasi tertentu nggak bisa milih gitu ya. Kalau kamu nggak mau ikut, kamu coret dari warisan. Kan repot ya. Sudah kalau itu, tapi ini bukan cara umum kasuistik. Lakukan tapi dengan menyebut nama Tuhan Yesus, menolak setelah itu sakramen Tuhan. Nah, tapi oke, ini harus dianggap sebagai kasuistik dan bukan jabatan. Tapi nomor satu adalah tolak dan jelaskan. Sorry saya nggak bisa karena iman saya melarang itu. Terima kasih. Ada dua hal yang pertama, ini aktif sebelumnya ramah karena kita kan orang Katolik sebelumnya udah kenal dengan beberapa benda sakramental ya. Misalnya udah wasiat, rosario, atau skapulir. Mungkin ada kecenderungan di dalam pikiran untuk itu seperti jimat. Lalu mungkin orang di luar kita yang tidak memakai, melihat kita memakai, kamu jangan pakai jimat. Lalu bagaimana untuk mengatur pikiran kita agar tidak menjimatkan dalam sakramental? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ada orang terdekat dalam keluarga yang jenis hiburannya adalah yang populer sekarang, itu misalnya adalah mediumisasi, penampakan mungkin ketika kita memberitahu, nah itu suatu bentuk hiburan saya. Saya tidak, apalagi sih saya tidak mengimani ini hanya sekedar hiburan saya. Bagaimana itu? Terima kasih. Baik, dijawab dari nomor 2. Hiburan kalau tanpa pengetahuan lama-lama meyakini apa yang disebut hiburan. Kalau saya menonton yang gitu-gitu memang lucu-lucuan sih. Saya kadang-kadang juga nonton gitu-gitu. Wah, dari anomali tahu nggak? Tahu pasti. Tapi kalau saya kan lucu, saya ketawain gitu-gitu. Saya nontonnya sebagai lucu karena ilmu saya cukup, pengetahuan saya cukup. Kalau kamu menonton sesuatu, kalau pengetahuan itu nggak ada soal sih, karena kamu punya filter. Repotnya kalau kamu punya filter, yang kamu tonton, kamu telan dan kamu anggap sebagai benar. Gitu ya, repot. Ya. Oke, saya nggak bisa bergerak lebih jauh tipsnya apa, tapi kira-kira begitu. Nomor 2, sarana-sarana doa bagaimana dipahami? Sifatnya begini. Tuhan berkarya menggunakan sarana, tapi iman yang membuatnya bekerja. Oke, gitu ya, kalimatnya gampang ya. Tuhan bekerja melalui sarana, tapi iman yang membuatnya bekerja. Gitu ya. Jadi itu semua memang Tuhan pakai sebagai sarana, tapi yang mengaktifkannya itu iman kita. Tanpa barang atau tidak, tetap kalau ada iman beres.
hanya aktif oleh iman. Nah, Tuhan selalu mengatakan iman dia menunjukkan iman intinya. Jadi bukan benda membantu kita beriman. Contoh ada salib kok, aku dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tapi bukan salibnya. Tapi kalau ada salib, wah ada salib setan pergi, mulai kacau nih. Kalau nggak ada salib setannya nggak pergi kan gitu ya. Ada salib atau nggak ada salib setannya pergi kalau aku iman. Nah kira-kira gitu. Semoga kita dapat juga. Terima kasih. Misalnya ada orang ramal, tapi sebelum dia ramal itu ramalan itu didoakan dulu. Semoga ramalan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Saya beri analogi aja. Mungkin mau ramal bukan dulu. Saya beri analogi. Rama Bayu mau membunuh Maman gitu. Tapi itu bukan Maman pastor loh ya. Nama bersifat titik belakang. Bayu mau bunuh Maman tapi buat dulu. Kira-kira gimana? Sama aja. Masa kamu berbuat jahat minta bantuan? Simpel aja kan? Kalau nama buat Tuhan semoga peluru ini membuat mampus Maman. Ada gitu konsepnya. Sama lah itu kira-kira gitu. Oke, lanjutkan. Saya mau tanya tentang ya saya tahu ada satu orang yang dia ini dapat dia tidak dan dia menggunakan karunia itu untuk membantu banyak orang Karunia apa itu maksudnya? Saya belum spesifik. Ya untuk lebih spesifiknya dia bisa dengan sentuhan tangan bisa mengetahui apa yang orang lain butuhkan dalam segi makanan dan kesehatan. Oke. Itu dan yang saya tahu dia juga tidak ambil profit, dia bilang hanya untuk membantu banyak orang seperti itu dan banyak juga dia sendiri beriman Katolik dan banyak juga orang yang terbantu juga beriman Katolik. Oh, diet gitu ya. Maksudnya kalau orang dipegang, tahu kamu ada dietnya ini. Ya, seperti itu. Dicek aja orang yang sama kembali 3 kali nanti sama nggak jawabannya. Gitu. Dicek aja orang yang sama kembali 3 kali dalam waktu yang berbeda. Kalau jawabannya berbeda, maaf, bullshit. Itu kan pikir itu. Kita tesnya pakai pikir aja. Tapi dia tahu loh, Pastor. Iya, oke. Saya nggak mau berdebat di sini. Dicek aja. Oke, dicek aja. 3 kali orang yang sama datang. 3 kali orang yang sama datang. Dalam waktu yang berbeda. Kalau tulisannya atau resepnya berbeda, ngomong mas. Gitu aja. Ini pikiran saya. Gitu ya. Kalau itu dari Roh Kudus, itu 3 kali kita datang yang sama, orang yang sama, harusnya sama. Oke ya. Saya nggak mau debat di sini ya. Tapi kamu cek. Iya. Selamat malam, Pastor. Saya mau tanya. Saya bisa. Saya mau tanya kalau misalnya kita berhadapan kan tadi Pastor bahas soal roh yang masuk ke tubuh manusia mungkin besar adalah roh jahat, bukan malaikat dan lain-lain. Kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang seperti itu alias di depan kita ada kesurupan, pertanyaan saya adalah satu, baiknya doa apa yang kita gunakan untuk bantu orang tersebut. 2, kalau memang saya pengen tahu aja sih kalau memang kita pasti manggil pastor gitu untuk bantu orang tersebut. Apakah eksorsis itu ada ilmunya atau gimana sih untuk pastor itu? Saya pengen belajar sih. Saya klarifikasi, yang orang sebut kesurupan, orang sebut kerasukan, itu tidak selalu akibat kuasa jahat. Nah, yang fenomena di masyarakat untuk kerasukan, betul. Bisa faktor psikologi, bisa histeria, macam-macam. Kerasukan itu harus memenuhi 4 ciri. Nanti searching
Jadi pertama dia berbicara bahasa lain yang tidak pernah dipelajari secara lancar. Kalau tiba-tiba dia nggak pernah belajar bahasa Korea, dia tiba-tiba ngomong Korea benar, grammar dan lancar, ciri pertama terpenuhi. Tapi kalau cuma ini bisa ya, bisa stres, bisa utangnya kebanyakan. Repotnya adalah masyarakat atau kita semua itu menganggap orang suka pasti wajar. Bukan. Hati-hati, maksud dalam arti hati-hati itu kita sering menganggap fenomena begitu itu pasti karena gangguan kuasa kegelapan. Gak selalu bahwa ada yang diganggu kuasa kegelapan di dalam iya, tapi seringkali enggak. Anak depresi juga karena dia, anak banyak utang karena dikhianati istri, ditinggal kawin lagi, macam-macam. Di sekolah sering kali terjadi kekerasan massal, umumnya enggak itu sudah dia makan, ditinggal aja sempurna. Betul. Kenapa? Karena orang cari perhatian. Ada banyak kasus itu dia orang cari perhatian aja. Orang yang nggak pernah diperhatikan, anak yang kurang perhatian. Kalau begitu kan semua orang datang, kenapa? Dia senang, malah main lagi pada semua orang datang, dia senang. Jadi ini ilmunya dulu. Nggak semua akibat demonik. Nah itu repotnya kan kita buru-buru. Itu demonik kita ngambil paspor. Nah kalau di stres banyak utang di persekian suci ya ketawa. Itu satu ciri ya, bicara bahasa lain. Kalau dia bicara bahasa Latin lancar, ciri pertama. Nanti ada ciri-ciri yang lain, jumlahnya 4. Saya nggak bisa ceritakan semua karena kita terbatas waktu. Tapi kuncinya adalah nggak semua itu dimana ada faktor psikologi, ada macam-macam. Seringkali kalau yang di sekolah dari masa itu adalah problem-problem di rumah. Terus karena temannya kalau kayak gitu diperhatikan. Kalau gitu saya juga bisa. Biar diperhatikan ikut-ikut jatuh. Wah, gitu. Karena kalau dia jatuh diperhatikan orang, kenapa? Gitu. Ini ya, saya bukan nggak percaya setan, tapi saya percaya setannya logis gitu loh. Nah maksudnya gitu. Setan ada iya, tapi kadang-kadang nggak rasakan gitu. Gitu ya. Terima kasih. Pastor, nama saya Raymond. Saya punya 3 pertanyaan yang pertama tadi kayak udah mirip sih sebenarnya. Saya penikmat film dan saya itu ada satu film sebenarnya. Saya udah tahu ini kan sebenarnya salah gitu, cuman menjengkelkan itu kan filmnya Possession of Jesus Christ. Jadi di situ pastor yang di dalam tubuhnya ada 2. Kalau bisa langsung poinnya, bayar saya. Nah di sini kan bayangkan kalau orang daftar itu nanya ke saya gitu kan, bener-bener sih masuk sama gitu. Nah itu, kenapa saya males ngomongin gitu yang pertama. Terus yang kedua itu mengenai saya sudah nonton film yang pada rambutnya kemarin itu The Pope Exorcist. Apakah benar kalau untuk di tertentu ini yang dimaksud dari yang Pope Exorcist? Enggak, ada yang 2 film. Jadi ada Possession of Jesus Christ, itu yang pastor Prescott Satan, dan satunya lagi ada Pope Exorcist yang pada lama dan di situ apakah benar tingkatan klinis tertentu itu nggak bisa dibilang sama doa gitu. Dan yang terakhir itu sebenarnya ini ada kaitannya dengan budaya Indonesia dan budaya luar negeri, yaitu dengan tabu darah. Sebenarnya ada hal yang mengganjal karena saya pernah lihat juga sebenarnya ada kami di karena 1 tahunnya dengan garam yang terlalu hati atau apa gitu, kenapa pada saat garam yes. Oke, baik, langsung saya jawab ya. Garam dipakai juga oleh gereja Katolik. Juga ada 2 kilomat minta dekat garam. Memang juga untuk daya melawan sarana garam mereka ada di episode masih. Nah, yang nomor 2 saya bekerja, yang Pope Exorcist itu kisah nyata, tapi ada juga unsur dramatisasi. Bangunan utamanya kisah nyata, itu tulisannya atau diary-nya Father Amor, tapi namanya film kalau terlalu lurus ya kurang laku, ada drama-dramanya lah gitu ya. Lalu yang pertama, saya tidak punya referensi bahwa itu kisah nyata, tapi kalau ditanya apakah pastor bisa kerasukan, ya bisa. Kenapa Pak pastor bisa kerasukan? Ya kalau pintu masuknya terbuka ya masuk setannya. Apa yang membuat pintu masuk terbuka? Contohnya dosa mortal.
Bisa nggak mungkin waktu ramalannya? Bisa aja kalau lagi liur. Ya itu simpelnya jawabannya mungkin, nggak pakai mungkin gitu. Gitu ya, terima kasih. Saya mau menanyakan, kadang-kadang kan diri kita jadi rendah ya. Kita akhirnya kita pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tapi saya yakin doa kita itu tidak hanya juga oleh Tuhan, tapi juga oleh kuasa Tuhan. Nah ini kita dapat jawaban. Bagaimana kita mengetahui bahwa jawaban ini datang dari Tuhan, bukan dari kuasa jahat, bukan dari sejarah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Kuskupan Bandung sendiri, apakah ada pastor yang diberi tugas khusus untuk melakukan eksotisme? Terima kasih. Jawab dari nomor 3 ya. Di Kuskupan Bandung tidak ada. Dan Rama Bayu bukan eksorsis, jadi jangan minta saya untuk eksorsisme ya. Tapi saya bisa membantu orang untuk istilahnya yang melakukan tadi yang apa tadi. Semua orang yang dibaptis bisa. Hanya sehingga nggak tahu caranya gitu aja. Ya, saya bisa mengarahkan menuntut karena sebenarnya kita semua bisa. Tapi kalau untuk eksorsisme tidak ada di kurang ini ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu dari Tuhan? Satu, motif ya, tentu motivasi bagaimana kita mohon itu akan menentukan. Nomor 2, metode atau caranya. Kalau kamu cara membina cara apa itu akan itu aman. Itu kalau kamu caranya misalnya maju lucu kembang, lain ini, lain. Metode atau caranya akan menentukan. Itu bukan Katolik, berarti bisa jadi diselip oleh kuasa saja. Nomor 3, tidak berlawanan dengan ajaran gereja. Nanti yang repot nomor 3. Karena untuk tahu tidak berlawanan dengan ajaran gereja, kita perlu tahu bahwa searching. Nah, itu ada 3 cara menilai. Apakah gampang? Ya nggak gampang. Kalau di mata seorang ahli, mesin itu bagus atau buruk sekali lihat bisa. Ya. Tapi kalau di mata orang yang nggak pernah, ya nggak bisa. Hanya secara lebih dulu aja, aku istilahnya udah mempelajari banyak pasti sekali lihat itu ketahuan. Nah, ini gimana? Kira-kira gitu ya. Jadi paling penting sebenarnya adalah bagaimana official teaching itu kita tahu. Jadi membuka dokter saya itu gampang. Penipuan banyak terjadi karena kita tidak ketahui. Nomor 2, pakailah pikir tadi itu pikir aja. Beberapa hal itu harus dipikir-pikir dengan akal sehat dan kita tahu. Ini masa sudah gitu, gitu. Lalu dicek-cek sendiri, kira-kira seperti itu. Satu lagi pertanyaan silakan. Saya pastor. Gimana? Oh, sudah ya. Selamat malam, pastor. Kita ini dari Tunas Negara Timur ini kan hal yang bukan aneh, pastor, dengan secara misi, secara sifatnya di luar logika ya. Kalau saya jadi secara global, salah satunya kan kembali dari Tuhan juga, yang memberikan Tuhan juga. Ada orang yang belajar ilmu kesehatan, dia bisa menyiapkan orang dengan kebaikan yang seperti tadi, tujuannya baik. Mungkin satu itu, dia menggunakan ayat-ayat juga, mungkin dari ayat-ayat kitab suci atau ada yang lain-lain. Begitu juga dengan masalah pemahaman dengan mistik tadi. Mistik itu kan ada ya sifatnya dia yang mengasihan, ada kedudukan segala macam itu yang notabene orang-orang di angkatan mungkin angkatan kita orang-orang tua itu di Islam itu digunakan pakai usaha, pakai bekerja, pakai apa itu gimana tanggapan atau menurut saya selalu masih gunakan ya sampai sekarang ya sampai kita juga mungkin sama anak cucu kita juga buat kepentingan bisnis, usaha, pekerjaan segala macam itu selalu ada. Kalau kita bicara dengan ajaran gereja itu harus dihilangkan karena harus sesuai dengan pemikiran seperti A, B, C, D-nya. Itu gimana Pak? Baik, nomor 2 saya nggak bisa menjawab. Saya hanya memaparkan ajaran gereja pilihan pada Anda. Itu aja. Ini nggak bisa, terserah gitu. Kamu yang pilih, kamu yang melaksanakan. Tugas saya apa? Mengajarkan ajaran resmi gereja, gitu ya. Oke, clear ya. Jadi saya nggak maksa harus begini. Itu pilihanmu, gitu. Kamu udah tahu, tetap melakukan, silakan. Nggak ada soal, gitu. Nggak ada soal dalam arti apa? Tugasku memaparkan yang gereja aja. Pilihan pada orang. Nomor 2, yang sebenarnya nomor 1 ada di sini. Ini kita bersama-sama. Kalimat 2:1 sama-sama kita baca. Biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan. Jadi untuk yang baik tanpa biaya dan sebagainya bukan ukuran bahwa itu pasti tidak berasal dari sejarah. Karena
mana yang disebut guru? Mengubah batu menjadi roti apa bukan? Tidak ada. Itu baik. Kalau orang makan dari batu-batu itu yang menjadi roti, orang punya baik kan? Kalau terjun dari atas orang kampung nanti orang percaya Tuhan Yesus baik kan? Baik. Kalau Tuhan menjadi raja dunia, menguasai dunia baik kan? Baik. Itu godaan setan tidak ada yang tanpa bulu. Jadi tipuan yang paling utama sebenarnya adalah kalau yang di mata itu jelas, tipuan yang lebih berbahaya adalah yang terlihat sebagai makanan yang lezat tapi beracun. Ini sesinya mungkin lebih panjang sebenarnya, tapi sebenarnya ini keterangan ini. Jadi kesehatan gratis apa bukan ukuran. Apakah rezeki bisa berasal dari setan? Pertanyaannya bisa. Jadi kesehatan juga bisa berasal dari setan. Bisa. Perbedaannya apa? Begini cara membedakannya. Ini analogi, semoga kamu nangkep ya. Ini analogi. Sesuatu yang berasal dari Tuhan itu seperti terang yang menyala tapi tidak membakar. Terang yang menyala tapi tidak membakar. Itu dari Tuhan. Kalau yang berasal dari setan itu seperti terang yang berasal dari rumah kebakaran. Sama-sama terang kan? Terang, tapi terang yang satu membakar rumah. Itu. Terima kasih. Shalom alaikum. Terima kasih Bapak Bayi, sangat menarik sekali ya. Saya sampai nggak bisa menyimpul. Terlalu jelas yang dijelaskan oleh Bapak Bayu. Kita akan menutup acara ini. Tentunya Romo tutup dengan doa dan berkat dari Romo sendiri ya. Sebelumnya terima kasih juga untuk tim K2S yang sudah menyelenggarakan acara ini dan seluruh-keseluruhan panitia, dan juga kehadiran Anda sangat berarti bagi kami. Ya, semoga banyak manfaatnya apa yang kita dengar dari Romo hari ini. Baik Romo, saya serahkan ke dalam. Jangan serahkan ke tangan saya, Bu. Masih berdosa tangannya, Bu. Terima kasih. Nanti mohon pamit ya. Saya mohon maaf tidak lain foto nanti pada waktu bukan sombong dan saya perlu ada jadwal yang lain. Baik, sekarang kita doa dan kita menutup. Semoga pengertian malam hari ini paling tidak membuka pengertian dasar ya. Supaya kita intinya membedakan makanan beracun dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Bersama-sama. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Ya Kristus, memberikan bagi hamba-hambamu supaya terbuka pada pengajaran gerejamu yang sangat kudus, katolik dan apostolik, agar mampu menangkal godaan kuasa gelap dan juga tipuan kuasa gelap yang merajalela. Bukalah mata iman supaya mereka mampu membedakan tipuan-tipuan dan mampu membedakan makanan yang beracun dan makanan yang berasal dari Engkau, sehingga hamba-hambamu yaitu domba-dombamu makan dari rumput yang segar. Kiranya pertobatan juga terjadi pada malam hari ini, sehingga hamba-hambamu kembali pada pangkuan Tuhan mengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama